Salam Bapak Ibu, selamat malam untuk kita semua. Selamat bagi kita untuk bersama-sama beribadah kepada Tuhan dalam ibadah persekutuan rumah tangga Jemaat Tamalandrea malam ini. Ada 3 keluarga penghimpun, keluarga Nyonya Juniati Pampang Minanga dari Dapel 3, keluarga Bapak Ferdinand Larat dari Dapel 4, keluarga Bapak Pendeta Octavianus STH dari Dapel 5. Selamat malam untuk Bapak Ibu, keluarga penghimpun dan segenap pengunjung ibadah malam ini. Mari kita menyatakan sikap hormat kita di hadapan Tuhan. Dalam hendak beribadah kepadanya, mari sama-sama berdiri. Kita mengangkat pujian dari PKJ nomor 6, bait pertama, bersoraklah hai alam semesta. Kita mulai ibadah yang kami langsungkan malam ini. Kiranya boleh jadi dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Salam sejahtera dari Allah Tritunggal menyertai saudara-saudara sekalian. Amin. Disilahkan duduk kembali. Bapak Ibu, saudara-saudara yang diberkati Tuhan, kita akan masuk dalam pelayanan firman Tuhan. Karena itu mari kita meminta pertolongan melalui doa. Kita berdoa dengan hati yang terbuka. Kami datang menghadap hadirat-Mu, ya Allah Bapa di surga, melalui karya penyelamatan anak-Mu Yesus Kristus. Rindu merasakan lawatan-Mu malam ini melalui kebenaran firman. Sebab hanya firman-Mu itulah satu-satunya pelita bagi kaki kami dan terang bagi jalan kami. Mampukan kami oleh Roh Kudus untuk menerima dan memahaminya. Tidak sekedar memahaminya, tapi juga sekaligus menjadi pelaku dari apa yang kami pahami. Karena itu bersabdalah Tuhan, sebab kami telah siap mendengar, di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Kitab pertama Tesalonika pasal 2. Kita akan membacanya mulai dari ayat 13 sampai 20. Dan karena itulah kami tidak putus-putusnya mengucap syukur juga kepada Allah,
sebab kamu telah menerima firman Allah yang kami beritakan itu, bukan sebagai perkataan manusia, tetapi dan memang sungguh-sungguh demikian, sebagai firman Allah yang bekerja juga di dalam kamu yang percaya. Sebab kamu saudara-saudara telah menjadi penurut jemaat-jemaat Allah di Yudea, jemaat-jemaat di dalam Kristus Yesus, karena kamu juga telah menderita dari teman-teman sebangsamu segala sesuatu yang mereka derita dari orang-orang Yahudi. Bahkan orang-orang Yahudi itu telah membunuh Tuhan Yesus dan para nabi dan telah menganiaya kami. Apa yang berkenan kepada Allah tidak mereka pedulikan, dan semua manusia mereka musuhi, karena mereka mau menghalang-halangi kami memberitakan firman kepada bangsa-bangsa lain untuk keselamatan mereka. Demikianlah mereka terus-menerus menambah dosa mereka sampai genap jumlahnya, dan sekarang murka telah menimpa mereka sepenuh-penuhnya. Tetapi kami, saudara-saudara, yang seketika terpisah dari kamu, jauh di mata, tetapi tidak jauh di hati, sungguh-sungguh dengan rindu yang besar telah berusaha untuk datang menjenguk kamu. Sebab kami telah berniat untuk datang kepada kamu. Aku, Paulus, malahan lebih dari sekali, tetapi iblis telah mencegah kami. Sebab siapakah pengharapan kami atau sukacita kami atau mahkota kemegahan kami di hadapan Yesus Tuhan kita pada waktu kedatangannya, kalau bukan kamu? Sungguh kamulah kemuliaan kami dan sukacita kami. Amin. Untuk pembacaan firman Tuhan. Bapak Ibu saudara-saudara, kita bersyukur sebab kita sudah ada di hari terakhir bulan Agustus. Sekarang tanggal 31. Itu berarti tinggal berapa jam ke depan kita sudah ada di bulan baru, bulan September. Bulan Agustus, bulan yang penuh sejarah, ya, di mana kita boleh memperingati hari kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-75 akan segera kita tinggalkan, sekaligus akan kembali mengingatkan kita Bapak Ibu bahwa kita ini bukan hanya sekedar warga kerajaan Allah, tetapi juga warga kerajaan, warga negara Republik Indonesia yang bertanggung jawab. Kalau dikatakan warga Republik Indonesia bertanggung jawab, berarti kita ini ada dan memegang asas Bhinneka Tunggal Ika, ya. Asas ini yang membuat kita boleh hidup dalam kemajemukan, berbeda-beda tapi satu, ya. Ini yang menjadi semboyan kita. Lalu kalau kita merasa diri menjadi juga adalah warga kerajaan Allah, apa yang menjadi asas kita? Satu tubuh di dalam Yesus Kristus, ya. Ini yang akan terus mempersekutukan kita di tengah-tengah kemajemukan, di tengah-tengah perbedaan dan lain sebagainya. Kita akan selalu sadar bahwa kita ini adalah satu tubuh Kristus, ya. Nah, Bapak Ibu saudara-saudara yang diberkati Tuhan, dalam perikop bacaan kita saat ini, Rasul Paulus mengatakan, tak henti-hentinya aku bersyukur kepada Tuhan. Apa yang melatar belakangi ucapan syukur Rasul Paulus? Yang tak henti-hentinya ia naikkan kepada Tuhan. Ia sungguh bersyukur, Bapak Ibu saudara-saudara, sebab ia boleh melihat jemaat Tesalonika. Jemaat Tesalonika ini Bapak Ibu adalah ibu kota Makedonia, ya. Tesalonika ini adalah salah satu jemaat di antara banyak jemaat yang didirikan atau sebagai hasil dari pekabaran Injil Rasul Paulus dan juga kawan-kawannya. Satu hal yang harus ditahu Bapak Ibu,
Coba buka Kisah Para Rasul pasal 17, mungkin ayat 4-6. Di situ dijelaskan bagaimana awal mula Rasul Paulus yang berjuang untuk mengabarkan Injil di Tesalonika sampai jemaat itu boleh berdiri. Awal mulanya Bapak Ibu tidaklah semudah dengan yang kita bayangkan. Dia ditolak oleh orang Yahudi, dia diolok-olok, ya. Dia dicegah, tidak diberi izin dengan banyak alasan. Ada banyak asumsi yang muncul pada saat itu. Tetapi Rasul Paulus katakan, aku menerima semuanya, sebab saya percaya itu akan semakin memurnikan iman yang akan aku taburkan. Ya, Rasul Paulus katakan, aku tidak akan menyerah, sebab tantangan itu akan semakin memurnikan Injil Kristus yang akan aku tanamkan di Tesalonika. Ya. Dan memang benar Bapak Ibu saudara-saudara, jemaat Tesalonika boleh bertumbuh. Ya. Tesalonika boleh menjadi sebuah jemaat tidak hanya bertumbuh, tetapi berbuah lebat. Buah yang lebat itulah yang juga membuat Rasul Paulus terus bersyukur. Apalagi ketika dia mengingat awal mula merintis jemaat itu. Ya. Bersama dengan Silas, Bapak Ibu. Dia tidak menyerah sebab dia percaya Yesus yang adalah Injil itu sendiri akan memberkati dan terus menolong. Ya. Dan sangat luar biasa Bapak Ibu saudara-saudara, hasil dari pekabaran Injil Rasul Paulus benar-benar tumbuh dan berbuah di tengah-tengah persekutuan jemaat Tesalonika. Ada kesehatian, sehati sepikir, sekalipun mereka terpisah. Ya. Tetapi istilah yang biasa kita dengar, bahkan juga yang biasa kita dengar, jauh di mata dekat di hati, mungkin itu yang pas dengan keadaan mereka. Dalam keseharian tidak lagi bersama, bahkan bukanlah jarak yang dekat yang membatasi mereka, tetapi mereka terus merasa satu tubuh. Mereka selalu sadar bahwa mereka adalah bagian dari tubuh Kristus yang terus mengikat persaudaraan satu sama lain. Dan ini juga yang terjadi di jemaat Tesalonika. Ini yang dimaksud dengan dimaksud tadi jemaat yang sangat tumbuh dan berbuah. Kalau dipikir-pikir Bapak Ibu, jemaat ini jemaat yang masih seumur jagung, jemaat yang baru lahir. Tetapi keberadaan mereka, cara atau kebersamaan mereka benar-benar menunjukkan bahwa dia bukan hanya pendengar, tapi juga pelaku daripada Injil yang mereka telah dengar, atau yang Rasul Paulus tanam di tengah-tengah mereka. Itulah sukacita dari saksi dan pelaku Injil. Ada sukacita tersendiri. Ya. Ini yang sangat luar biasa untuk direnungkan Bapak Ibu. Bagaimana pemahaman bersama, ya, cara pandang bersama dalam hidup bersama, ya, bahwa sekalipun ada banyak tantangan, ya, ada banyak godaan, ada banyak hal-hal yang lebih memikat hati, menarik hati, tetapi visi dan misi untuk terus menjadi saksi daripada Injil yang sudah telanjur dimiliki adalah hal yang pokok untuk terus direnungkan. Apakah ciri-ciri hidup orang yang hidup dalam Injil? Mereka terus sehati dan sepikir. Jemaat Tesalonika ini Bapak Ibu, akhirnya juga dapat menginspirasi kita. Tadi saya katakan hal yang luar biasa, sebab jemaat ini adalah jemaat yang baru seumur jagung, baru lahir kemarin. Tapi kenapa bisa
Kenapa bisa duduk bersama di tengah-tengah banyak tantangan? Ya. Pada saat itu Rasul Paulus terus dicegah sebab orang-orang tidak mau kalau orang lain juga menerima Injil. Ya. Mereka mau kalau hanya mereka saja. Ini tantangan-tantangan yang luar biasa yang sebelum jemaat ini tumbuh dan berkembang dialami oleh Rasul Paulus. Tadi saya katakan Bapak Ibu, keberadaan jemaat Tesalonika ini sekiranya dapat menginspirasi kita. Bagaimana supaya kita terus duduk bersama, sehati sepikir dalam memikirkan pertumbuhan iman, dalam memikirkan Injil Yesus Kristus di tengah-tengah persekutuan. Sebab tak dapat dipungkiri Bapak Ibu bahwa antara jemaat dan jemaat itu sendiri kadang tidak mampu menyatukan hati pikiran. Jangankan jemaat dan jemaat, dalam satu persekutuan jemaat sendiri, kadang kita dengan sangat ekstrim menampakkan kelompok-kelompok tertentu ya, tidak mampu duduk bersama ya. Seolah-olah dalam jemaat itu ada jemaat-jemaat kecil. Dan ini yang sangat menghambat pertumbuhan iman, yang menghambat pekabaran Injil di tengah-tengah persekutuan. Injil itu dengan sendirinya akan terbunuh ketika kita tidak mampu hidup dalam kebersamaan. Harapan atau visi misi yang dicanangkan dengan sendirinya akan terbunuh ketika kita tidak mampu sehati sepikir, ketika kita ada dalam kelompok-kelompok kotak-kotak tertentu. Ini sebenarnya yang mau disoroti oleh kebenaran firman Tuhan, oleh perikop bacaan yang kita dengarkan atau yang kita renungkan pada malam hari ini. Bagaimana supaya kita semua berada dalam satu badan, dalam satu tubuh Kristus, sehingga dengan demikian kita akan layak menjadi saksi daripada Injil itu sendiri. Apakah itu Injil? Siapakah itu Injil? Injil itu adalah Yesus Kristus itu sendiri yang telah datang ke dunia ini untuk menyelamatkan semua orang, bukan hanya orang-orang tertentu, bukan hanya orang-orang Yahudi, tapi juga orang Yunani. Berkat Tuhan atau kehadiran Tuhan bukan hanya dimiliki, bukan hanya akan dinikmati oleh orang-orang tertentu, tapi semua orang. Itulah maksudnya Injil diberitakan. Beritakanlah Injil kepada semua orang, bukan hanya kepada orang-orang tertentu saja. Itu tugas tanggung jawab kita sebagai gereja. Ya. Gereja masih diizinkan oleh Tuhan untuk eksis di tengah dunia ini, supaya Injil Kristus tidak berhenti, supaya Injil Kristus terus diberitakan sampai ke ujung bumi. Siapa yang punya tanggung jawab Bapak Ibu? Saya dan kita semua, bukan hanya orang-orang tertentu, tapi siapapun kita yang menganggap diri sebagai gereja punya tanggung jawab yang sama untuk memberitakan Injil dalam kapasitas kita masing-masing, dalam ladang kita masing-masing, ladang di mana Tuhan menetapkan kita, dalam pekerjaan, dalam tugas tanggung jawab kita masing-masing. Disitulah Injil Kristus diberitakan. Bukan hanya dalam lingkungan lembaga, bukan hanya dalam lembaga gereja, Bapak Ibu, bukan hanya dalam gedung gereja, bukan hanya majelis, bukan hanya pendeta, bukan hanya rohaniawan yang punya tanggung jawab ini, tetapi siapapun kita menganggap diri gereja,
punya tanggung jawab yang sama untuk menjadi saksi Kristus, untuk melanjutkan misi Kristus di tengah-tengah dunia ini. Karena itu mulailah dari kelompok sosial terkecil, dari keluarga, lingkungan keluarga, jemaat, klasis, sinode, sampai ke ujung bumi. Ya. Mulai dari kelompok-kelompok kecil, mulai dari rumah tangga, beritakanlah Injil. Ya. Jadilah saksi. Bagaimana supaya kehadiran kita akan selalu menggambarkan kehadiran Kristus kepada semua. Itulah saksi. Saksi itu sendiri, menjadi saksi berarti melakukan sesuatu apa yang kita pahami, apa yang kita yakini. Ya. Itulah saksi secara etimologi, ya. Melakukan sesuatu apa yang kita pahami dan apa yang kita yakini. Kalau sesuatu yang kita yakini dan pahami kita sendiri tidak melakukannya, berarti kita sendiri belum beriman secara penuh. Ya. Meyakini bahwa bersama dengan Tuhan segala bentuk rasa takut, kecemasan, kekhawatiran akan dipatahkan. Tapi kita sendiri setiap bangun pagi sudah mulai khawatir, sudah mulai takut, sudah mulai sangsi, sudah mulai berseru-seru. Itu berarti bahwa kita sendiri meragukan apa yang kita yakini. Iman itu adalah percaya terhadap sesuatu yang belum kita lihat. Karena itu dikatakan berbahagialah orang yang percaya sekalipun ia tidak melihat. Menjadi saksi. Saksi berarti melakukan sesuatu apa yang kita pahami dan apa yang kita yakini. Itulah saksi. Dan berbahagialah setiap umat Tuhan yang mampu menjadikan dirinya sebagai saksi daripada Injil Kristus yang telah mereka pahami dan yakini dalam hidupnya. Dan karena itu Bapak Ibu Saudara-saudara, apa ciri-ciri daripada orang yang terus bersaksi? Bersyukur. Ada banyak hal yang kadang memotivasi kita untuk bersyukur. Ada banyak cara, ada banyak alasan, dan ada banyak cara yang dilakukan oleh orang dalam menyatakan syukurnya. Tetapi Kidung Jemaat 350 katakan, hidup kita yang benar haruslah mengucap syukur, dalam Kristus bergema, janganlah takabur. Bersyukur dalam artian semakin merendahkan diri di hadapan Tuhan. Jangan takabur. Bersyukur, esensi dari ucapan syukur adalah tunduk diri di hadapan Tuhan. Sebab bersyukur adalah bukti bahwa tanpa Tuhan kita ini bukan siapa-siapa. Semakin kita bersyukur, semakin kita belajar untuk bergantung sepenuhnya kepada Tuhan, merendahkan hati di hadapan Tuhan. Diberkatilah Bapak Ibu Saudara, diberkatilah firman-Nya, dan terpujilah namanya dari saat ini kekal selama-lamanya. Amin. Mari sejenak kita bersaat. Saat teduh selesai, kita puji Tuhan dari nyanyian Kidung Jemaat 450 bait pertama, hidup kita yang benar. Dalam Kristus bergema,
saudara-saudara, kita akan masuk dalam doa syafaat. Karena itu mari kita berdoa. Dengan penuh kerendahan hati, ya Allah Bapa di surga, sekali lagi kami datang menghampiri tahta kemurahan dan keagungan seraya mengucap syukur. Sebab kami sungguh menyadari bahwa hidup kami boleh ada sampai detik ini semua karena anugerah. Bahkan lebih dari itu, kami bukan sekedar ada, tetapi Tuhan terlalu baik bagi kami. Ada banyak hal, ada momen-momen yang luar biasa yang Tuhan izinkan terjadi dalam hidup kami. Dan itulah yang semakin memotivasi kami untuk terus bersyukur di hadapan Tuhan, dengan menjadikan hidup kami sebagai saksi dari berita Injil Kristus. Terima kasih Tuhan. Malam ini kami berdoa untuk ketiga keluarga penghimpun ibadah persekutuan rumah tangga malam ini. Ada keluarga Nyonya Juniati Pampang Minanga dari Dapel 3. Tuhan berkati. Berkati aktivitasnya sehari-hari. Jaga dan lindungi. Cukupkan kebutuhannya. Berkati saudara-saudara yang ada di Makassar, yang ada di Mamasa, Kalimantan, dalam tugas mereka sehari-hari. Bahkan juga semua ponakan dalam bangku pendidikan dan dalam masa pertumbuhan. Tuhan berkati, dampingi mereka semua akan terus merasakan dekapan kasih Tuhan dalam pertumbuhan, dalam pendidikan, dalam pekerjaan mereka. Berdoa untuk keluarga Ambek dan Manongkan, keluarga Ambek Tibo di Orobua, keluarga Indok Dika di Toraja dalam menjalani masa tuanya. Mari Tuhan lawat mereka, jumpai mereka dalam keberadaan mereka, khususnya dalam menikmati masa tua yang Tuhan masih izinkan kepada mereka. Berdoa untuk keluarga Bapak Ferdinand Larat. Sebagai Bapak keluarga, Tuhan berkati yang saat ini sedang berada di Sorong. Berkati Tuhan, sekalipun secara fisik mereka tidak bersama-sama dengan keluarga, tapi dalam doa pengharapan hanya kepada Tuhan, mereka akan terus dipersekutukan. Berkati Bapak Ferdinand Larat yang ada di Sorong. Berkati ibu rumah tangga yang ada di Makassar, dalam tugas dan aktivitasnya sehari-hari akan diberi hikmat dan hati yang bijaksana oleh Tuhan. Terus dicukupkan kebutuhannya. Berdoa untuk anak Pendi dalam tugasnya di Manokwari. Berdoa untuk anak Fani yang sedang mencari pekerjaan. Berdoa untuk anak Vivi dalam studi. Berkati anak-anak kekasih ini Tuhan, yang ada di Manokwari, yang ada di Makassar, dalam pekerjaan, dalam perjuangan untuk mendapat pekerjaan, dalam studi. Berkati mereka Tuhan, jawab mereka. Cukupkan kebutuhan mereka setiap saat. Berdoa untuk mama tua dan nenek manis dalam masa tuanya. Kehadiran orang tua kekasih ini akan selalu menjadi penyemangat bagi keluarga oleh karena Tuhan. Berdoa untuk ayahnya Nisa dalam masa pemulihan. Kami percaya bahwa oleh bilur-bilur Kristus, Bapak Nisa akan dipulihkan oleh Tuhan, sekalipun semuanya harus melalui proses. Berkati Tuhan. Sekali lagi, berdoa untuk hamba Tuhan, Bapak Pendeta Octavianus STH, Ibu Pendeta Yuliana Rama STH, dalam tugas tanggung jawabnya selaku hamba Tuhan.
dalam tugas dan tanggung jawabnya sebagai perpanjangan tangan Tuhan di tengah jemaat, di tengah klasis, bahkan di tengah keluarga. Tuhan akan terus memberikannya kekuatan, hikmat, terlebih sukacita dalam melaksanakan tugas tanggung jawabnya sebagai hamba Tuhan di tengah-tengah jemaat, di tengah-tengah klasis. Hikmat dan hati yang bijaksana akan terus Tuhan tambahkan kepada mereka. Dan juga sekaligus sebagai perannya sebagai kepala keluarga dan ibu rumah tangga juga akan terus diperlengkapi oleh Tuhan. Kuat, sehat akan terus ditambahkan oleh Tuhan kepada mereka. Ada sukacita yang sangat luar biasa. Sebab anak kekasih pian oleh pertolongan dan seizin Tuhan juga telah menyelesaikan kuliahnya di STT Cipanas. Terima kasih Tuhan. Berkati anak Fian dalam sedang mempersiapkan diri untuk juga menjadi hamba Tuhan secara permanen di tengah gereja Toraja Mamasa. Tuhan akan terus memoles, akan terus mempersiapkan, memperkayanya. Sehingga saatnya nanti anak kekasih Fian juga akan menjadi hamba Tuhan. Bahkan dalam cita-cita selanjutnya yang tentu saja masih menjadi rahasia Tuhan, anak kekasih Fian akan selalu dipersiapkan, kebutuhannya dicukupkan oleh Tuhan. Lebih dari itu kami bersyukur sebab anak Fian juga telah berulang tahun. Pada tanggal 29 Agustus kemarin tepat 23 tahun. Terima kasih Tuhan, di usia yang ke-23 tahun sekiranya anak kekasih Fian akan semakin diberi hikmat dan hati yang bijaksana, dewasa dalam iman. Sekali lagi semua bentuk cita-cita dan harapannya diberkati Tuhan. Bersyukur untuk anak Novia Marro juga telah menyelesaikan kursusnya di Jogja. Dan juga Tuhan berkenan, anak kekasih Marro akan berangkat ke Jepang dalam pekerjaan yang sudah direncanakan. Semuanya masih dalam rahasia Tuhan dan Tuhanlah yang akan menopangnya. Berdoa untuk anak kekasih Winsett yang sedang belajar di rumah akan terus diberi semangat oleh Tuhan, dijauhkan dari rasa jenuh, dan cita-citanya juga diberkati oleh Tuhan. Berdoa untuk orang tua dan segenap keluarga baik yang ada di Mamasa, di Pinrang, Batu Surah, Malaysia, maupun di mana saja berada. Berkati Tuhan. Mereka juga akan selalu merasakan sukacita dan damai sejahtera yang tentu saja hanya bersumber daripada Tuhan. Kami menyerahkan seluruh jemaat Tuhan dalam kondisi mereka masing-masing. Berkati Tuhan. Mereka yang sedang sakit dipulihkan Tuhan. Dalam kondisi usia lanjut diberi sukacita oleh Tuhan. Sebagai pemuda diberkati Tuhan, ditutup bungkus oleh Tuhan dalam menikmati masa mudanya sebagai tiang gereja, tiang masyarakat. Diberi hikmat hati bijaksana. Anak-anak dalam pertumbuhan diberkati Tuhan, bahkan yang masih dalam kandungan sekalipun dijaga, dipelihara oleh Tuhan. Program-program jemaat diberkati Tuhan. Ada banyak hal yang akan kami kerjakan, kami percaya pekerjaan ini adalah milik Tuhan. Dan kepada Tuhan juga hormat dan kemuliaan akan kami persembahkan. Bapa yang ada dalam kerajaan sorga, seluruh keluarga dimanapun mereka berada, bahkan semua pengunjung ibadah malam ini dimanapun mereka berada, berkati Tuhan. Jawablah kebutuhan mereka. Tutup bungkus juga mereka dengan kuasa-Mu. Bangsa dan negara, Tuhan berkati kota Makassar.
Tutup bungkus semua dengan kuasa-Mu. Pemerintah-pemerintah dari pusat sampai pelosok, para aparat, para medis, Tuhan berkati. Kegelisahan pandemi COVID-19 dipulihkan oleh Tuhan. Kami selalu percaya bahwa justru di balik ini semua kemuliaan Tuhan dinyatakan. Kami boleh ada sampai detik ini semua karena kasih Tuhan. Dan semua yang merasakan dampak dari pandemi, kami pun percaya Tuhan akan terus menanganinya. Bapa yang ada dalam kerajaan surga, semua yang mengambil bagian pada malam hari ini diberkati Tuhan. Biarlah pelayanan kami akan disempurnakan oleh Tuhan dan akan menjadi sukacita tersendiri bagi setiap anak-anak-Mu yang mengambil bagian dalam pelayanan malam ini. Karena itu Tuhan, berkenanlah untuk mengampuni semua salah dosa kami, menerima kami yang berdoa. Karena doa yang kami sampaikan pada saat ini hanya beralaskan anak-Mu Yesus Kristus yang sudah mempersekutukan kami dalam doa Bapa kami sebagai berikut. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau-lah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Mari sama-sama kita berdiri. Kita mengakhiri ibadah ini dengan bersama-sama menyanyikan tembang pujian Berliku-liku Kehidupan ini. diberkati oleh firman Tuhan, pergilah, jadilah saksi Kristus, tunaikanlah tugas dan tanggung jawabmu, jadilah berkat bagi sesama serta dengan iman. Terimalah berkat dari Tuhan. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa, penggembalaan dari Tuhan Yesus Kristus, persekutuan dengan Roh-Nya yang kudus akan menyertai saudara-saudara sekalian saat ini
kekal selama-lamanya. Amin. Disilakan duduk Bapak Ibu, ibadah kita selesai. Shalom.